Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrieda Daviola Siburian dengan NIM 230512041130. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum simulasi jaringan mikrotik dengan 3 visi pada VirtualBox. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah mendownload OVA-nya, yaitu router OS dan PC OVA. Setelah itu kita akan melakukan impor router OS dan PC OVA yang tadi. Dengan import, lalu klik ini, lalu klik next, kemudian klik finish, lalu agree. Sambil menunggu importing dari PC-nya, kita bisa import juga routernya. Klik next, agree. Nah, kita tunggu. Nah, setelah dua-duanya berhasil diimpor, kita jalankan terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat berjalan. Nah, sudah muncul seperti ini. Lihat apakah tampilannya muncul. Nah, sudah muncul, berarti sudah bisa dijalankan. Dan di sini masukkan admin, lalu enter. Passwordnya kita enter aja, dan sudah muncul seperti ini bahwa dia dapat dijalankan. Kemudian kita bisa off-kan terlebih dahulu. Nah, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah lakukan setting di bagian router OS. Kita klik setting, lalu kita masuk ke network. Pada network adapter satunya kita ubah dari flash only adapter menjadi NAT. Kemudian untuk adapter 2-nya kita checklist enable network adapter, terus attach to-nya kita ubah menjadi internal network. Ini kita ubah menjadi switch to. Oke. Setelah itu kita ke PC. Pada bagian ini kita klik setting, lalu kita network. Nah, attach to-nya kita ganti menjadi internal network. Lalu namanya kita rubah menjadi switchku sesuai pada router OS tadi. Klik OK. Selanjutnya kita jalankan keduanya, router OS dan PC-nya.
Nah, di sini PC-nya terbuka dan pada router OS ini kita masuk lagi sebagai login admin. Terus enter, passwordnya enter aja dan udah bisa dijalankan. Nah, kita akan kembali ke PC-nya lagi. Di sini kita akan membuka Winebox. Nah, dan di sini akan muncul connect to. Nah, kita klik titik tiganya. Nah, akan muncul MAC address-nya. Kita klik MAC address-nya, lalu kita klik connect. Nah, di sini akan terjadi proses plugins. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah tempat kita akan melakukan setup. Pertama-tama kita harus akan membuka sebuah DHCP klien sehingga nanti kita bisa terhubung ke internet melalui NAT. Jadi kita buka melalui IP, lalu DHCP klien. Di sini kita harus memastikan interface-nya adalah Ether 1 dengan cara klik plus. Terus kita lihat interface Ether 1. Setelah benar kita klik apply. Terus oke. Lalu berikutnya kita akan ke IP address melalui addresses. Kita klik addresses. Nah, baru kita tambahkan IP. Klik tanda tambah untuk menambahkan IP-nya. Di sini saya masukkan IP-nya 192.168.200.1/24. Nah, untuk bagian networknya itu kita bisa klik enter aja. Nanti akan muncul 0. Lalu kita untuk interface-nya kita nanti jadi Ether 2. Lalu klik apply, lalu oke. Setelah itu kita ke IP, lalu kita ke firewall. Ya, nah di sini kita akan ubah. Kita harus cek bahwa chain-nya benar-benar SRC NAT dan out interface-nya harus Ether 1. Jika sudah sesuai, kita akan ke action, di mana kita akan merubah menjadi masquerade. Setelah itu baru kita bisa apply dan oke. Selanjutnya kita akan ke DNS untuk mengallow remote request. Lalu setelah di allow kita apply dan oke. Kemudian kita akan membuat DHCP server. Kita ke IP dulu, terus kita klik DHCP server. Kemudian kita ke DHCP setup. Saya salah klik DHCP setup. Kemudian kita ubah menjadi Ether 2, lalu klik next. Nah, di sini terlihat IP yang kita masukin tadi, lalu kita klik next. Nah, di sini kita next aja. Nah, di sini terlihat dari batasnya dari 202 sampai 254. Kemudian kita klik next lagi. Terus next lagi. Kemudian next aja. Lalu kita klik OK. Setelah berhasil seperti ini, kita akan membuka command prompt. Di sini kita akan mengetikkan terlebih dahulu ipconfig/release. Lalu berikutnya terlihat bahwa IP-nya masih 0000. Kemudian kita masukin lagi ipconfig/renew. Nah, di sini akan muncul 192.168.200.254 sesuai IP yang kita sudah masukin tadi batasannya. Terus kita bisa lihat membuktikan bahwa dia udah bisa jalan dengan membuka Firefox untuk mengakses Google. Di sini saya mencoba mengetikkan sesuatu, apel. Nah, akan muncul seperti ini yang menandakan bahwa prosesnya sudah berhasil.
Kemudian untuk menghubungkan beberapa PC, kita bisa off-kan dulu bagian PC pertama ini. Lalu kita kembali. Nah, di sini kita klik PC terus clone. Nah, namanya kita ganti jadi PC 2. Lalu kita klik next aja. Di sini kita ubah menjadi link clone. Lalu klik finish. Nah, PC 2 sudah muncul. Lakukan hal yang sama juga untuk menghadirkan PC 3. Kita klik kanan, clone, lalu PC-nya kita ganti jadi PC 3. Lalu kita klik next. Kemudian cooldown berubah menjadi link clone, jadi finish. Nah, setelah itu kita run kembali atau kita jalankan PC 2 dan PC 3. Beserta PC 1-nya juga bisa dijalankan kembali, tidak masalah. Lalu kita lihat pembuktiannya nanti. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini sudah nyala PC 2, PC 3-nya, dan PC-nya juga sedang dalam proses. Kemudian kita buka command prompt saja langsung pada PC 2. Lalu kita ketikkan lagi ipconfig/release. Nah, terlihat di sini bahwa masih 0, 0, 0, 0. Kemudian kita ketik lagi ipconfig/rename. Nah, maka akan muncul IP address-nya 192.168.200.252. Nah, selanjutnya kita ke PC 3. Di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu membuka command prompt, lalu ketikkan ipconfig/release. Lalu enter. Nah, muncul 0, masih 0000 IP address-nya. Kemudian kita ketik ipconfig/rename. Enter. Tunggu. Kita akan buka ke Firefox-nya. Nah, kita akan coba mengetikkan sesuatu di sini ya. Buah. Nah, sudah muncul, berarti proses untuk PC 3 berhasil. Selanjutnya kita akan ke PC 2. Dimana kita akan coba buka Google di Firefox-nya. Kita bisa ketikkan motor. Nah, di sini saya ketik motor. Proses pencariannya berhasil, maka proses pada PC 2 juga berhasil. Kemudian untuk PC pertama tadi kita cek lagi di command prompt, karena setiap PC itu pasti angka terakhir IP-nya itu berbeda dengan range yang sudah ditentukan di awal tadi. Kita masukkan ipconfig/release. Nah, dimana IP address-nya masih 0000. Kemudian kita ipconfig lagi /rename. Nah, terlihat bahwa dia adalah 254. Baiklah, sekian
praktikum saya tentang simulasi jaringan mikrotik dengan 3 PC pada VirtualBox. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.